Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita coba bertanya dulu Bang kepada gugus tugas COVID-19. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Dewan Pakar gugus tugas COVID-19, Profesor Wiku Adi Sasmito. Prof Wiku, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, terima kasih sudah memberikan waktu untuk kami, Prof. Kita prihatin karena melihat angka penderita atau kasus corona ini belum turun-turun juga, bahkan beberapa hari naik dan disinyalir bahwa memang semakin banyak tes di satu sisi, tapi di saat bersamaan juga disiplin katanya makin rendah. Betul atau tidak, Prof? Dua-duanya menurut saya betul. Jadi jumlah tes semakin lama kan semakin tinggi. Jadi otomatis kasusnya yang dilaporkan pasti akan lebih tinggi. Dan itu menunjukkan kinerja yang makin baik dalam pemeriksaan. Tapi di sisi lain semua orang juga sudah bisa melihat minimal di Jabodetabek atau di Jakarta makin banyak aktivitas sosial ekonomi yang sudah berjalan dan kerumunan-kerumunan juga kita lihat dan itu juga pasti kontribusi terhadap peningkatan kasus. Itu yang harus hati-hati. Jadi kalau kita sudah bisa mulai beraktivitas tetap harus menghindari kerumunan dan protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan ketat. Ya. Kalau tidak salah saya ingat waktu PSBB itu direlaksasi ada istilah new normal, ada istilah berdamai dengan COVID. Itu juga dengan catatan bahwa kalau kasus meningkat drastis atau dalam jumlah besar, maka akan diketatkan lagi pembatasan itu. Sebetulnya itu masih berlaku atau tidak, Prof? Masih berlaku dan pasti harus berlaku. Kalau kita tidak mengendalikan kasus akan berbahaya sekali. Jadi kalau sudah direlaksasi, ada kegiatan new normal, apapun namanya, adaptasi kebiasaan baru, masyarakat dan seluruh komponen masyarakat itu harus bertanggung jawab terhadap itu supaya betul-betul terkendali. Jadi kalau kita kan harus mengukur ya, kita sudah mulai aktivitas, kasusnya naik nggak? Kalau kasusnya naik, kita harus kurangi aktivitasnya, atau kita harus modifikasi aktivitasnya. Jadi betul-betulnya harus ada keseimbangan. Jangan sampai kita melakukan aktivitas, kasusnya naik lagi. Nanti kan timbul kematian. Jadi akan di-stop, pasti akan di-stop. Nah, maka dari itu untuk supaya nggak di-stop, kita betul-betul masyarakat harus kontribusi semuanya. Baca situasi, kalau ada kasus naik, berarti itu pasti ada kerumunan atau sesuatu hal yang kontribusi terhadap peningkatan kasus. Ya. Prof Wiku, saya terus terang ingin memberikan optimisme bagi pemirsa, bagi masyarakat, tapi melihat kondisi yang ada, apakah benar mungkin kita bisa melihat puncak penularan ini di Indonesia di bulan Agustus atau September, Prof? Sebenarnya begini ya, kok kita menunggu puncak? Jangan menunggu puncak dan jangan melihat puncak, karena puncak itu terjadi kapanpun, itu karena kita. Logikanya kan gini, kalau kita percaya bahwa protokol kesehatan adalah kuncinya, kita tidak menjalankan protokol kesehatan, kasusnya pasti naik. Kalau kita menjalankan protokol kesehatan, pasti kasusnya turun. Sekarang kita mau menentukan kapan puncaknya kan. Kalau kita bilang Agustus September puncak, berarti kita tidak menjalankan protokol kesehatan. Betul begitu nggak? Ya, tapi secara teori kan boleh berhitung kan, Bro? Boleh. Mari kita berhitung ya. Kalau kita berubah perilaku, kasusnya turun apa enggak? Mari kita hitung-hitungan. Soal disiplin ini, Prof. Orang yang berubah perilaku. Iya. Soal disiplin ini, apakah penegakan disiplin itu kalau menurut gugus tugas sudah berjalan dengan baik atau memang beberapa waktu belakangan itu sudah mulai mengendur, Prof? Beberapa waktu belakangan mulai mengendur. Ini yang perlu lebih perketat lagi. Jadi masyarakat juga kan harusnya sadar ya bahwa protokol kesehatan itu penting. Kan bisa mengontrol diri. Kalau sampai nggak bisa mengontrol diri, maka perlu ada persuasif dari aparat penegak hukum. Pasti. Baik, kita harapkan kita sama-sama sadar ya, Prof ya, karena ketika kita sehat, ya kita juga menjaga untuk keselamatan diri kita sendiri. Prof Wiku, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Prof Wiku. Pertanyaannya kembali lagi Bang Elman, kalau kemudian masyarakat belum bisa diharapkan sadar sendiri,
apakah kemudian kita harus lebih mengeraskan penegakan disiplin protokol kesehatan COVID ini supaya kemudian angkanya tidak bertambah terus? Ya, terkadang sempat terpikir juga, terlintas dalam benak pikiran kita, bukan tidak mungkin, boleh juga kita contoh negara tetangga yang pakai rotan itu kan. Oh, India ya, polisi India dipukul-pukul. Di rotani kan. Iya, gitu kan. iya. Karena memang terkadang tidak ada pilihan kan. Sebab kalau kita tidak keras, berarti kan semua bisa mati kan. Betul. Anda bisa bayangkan, kalau sampai satu ketika jumlah yang terpapar ini makin besar, negara tidak sanggup menyembuhkannya. Iya, rumah sakit Tidak penuh. mampu, Iya. udah penuh, duit juga tidak ada. Apa yang terjadi kan? Nah ini yang harus dibayangkan oleh masyarakat. Dan mestinya rakyat sekarang ini harus membayangkan bahwa orang yang terpapar COVID ini, ketika dia mau mati, dia gagal bernapas. Sangat kesakitan ya? Sangat kesakitan. Mungkin ada bagusnya, ya maaf ya. Mungkin boleh juga ini, nah, adegan ini dokumentasi ini sesekali disebarkan gitu. Ini mohon maaf, mungkin saya keliru ya. Kalau saya keliru, saya mohon maaf kepada pemirsa. Dan kedua, mungkin harus kita perbanyak bagaimana ketika korban COVID ini dimakamkan. Sanak saudara, tidak bisa lihat. anak tidak bisa lihat, orang kaya pun tidak bisa. Dan dia memang tersisih. Bayangin, kita biasakan menghormati jenazah. Tapi sekarang nggak bisa kita beri penghormatan. Ini coba, dan kita jangan hanya terpapa ya, lihat hanya angka 3.600. Seolah-olah angka statistik tok kan gitu kan. Tidak bunyi itu. Tidak bunyi itu. Coba kalau salah satu di antara 3.600 itu mengenal keluarganya. Apa enggak menjerit-jerit, meraung-raung. Bahkan kita lihat kan di beberapa daerah jenazah COVID itu dipaksa. Direbut paksa gitu. Jadi maksud saya ini tuh harus mereka terjemahkan, harus disiplin. Harus khawatir bahwa ini akan mematikan. Besok lusa dirinya akan kena nih. Orang yang tidak pakai masker itu besok lusa akan dimangsa oleh virus ini. Masalahnya ada yang bilang begini Bang, mungkin mulai tidak waspada, mulai turun disiplin ini karena sempat ada wacana atau istilah berdamai, sempat ada istilah new normal, sehingga sebagian orang berpikir bahwa virusnya sudah tidak ada lagi. Nah, kita akan bahas bagaimana perubahan tone ini bisa mempengaruhi kita, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, kalau ada yang mengatakan bahwa ini semua terjadi disiplin mulai rendah karena memang ada istilah new normal, ada istilah berdamai dengan corona, sehingga sebagian orang mengartikan bahwa sudah tidak ada corona, jadi tidak usah pakai masker, tidak usah disiplin lagi. Itu bagaimana Bang? Mungkin tadinya niatnya kan baik itu kan, istilah new normal dan berdamai itu kan. Tidak ada maksud apa-apa sebetulnya kan. Tapi kenyataan istilah itu justru membawa malapetaka sebetulnya. Saya sih lebih setuju kalau pemerintah segera mengganti new normal, pakai namanya, apakah katakanlah kita akan beradaptasi atau apa, terserah. Misalnya juga jangan disebut lagi berdamai, tetap harus kita nyatakan virus ini musuh utama kita. Dan tetap ada? Tetap ada, jadi mengintai. Virus COVID lawan berat kita dan bukan tempat kita berdamai gitu. Kita akan coba dengarkan Bang Elman bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Iwan. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Pak Iwan. Kita ketemu lagi Bang Elman, nanti saya nagih janji ya. Ini begini, bagaimana Pak Iwan? Bahwa istilah disiplin dengan petaka dalam masalah COVID-19 itu ada korelasi langsung. Nah, sedangkan disiplin itu suasana mental. Ya ini tidak lepas dari kalau kita bandingkan dengan Jepang, itu sosiokultural, sosiopsikologi, sosioreligiositasnya memang kita itu sering tidak disiplin. Nah, yang jadi masalah, fakta di masyarakat, bahwa masyarakat ini sudah ekonominya sangat terpuruk sekarang. Sungguh itu di desa-desa, ya. Nah, untuk itulah, bukan hanya ekonomi, tapi mafia bisnis yang datang dari rumah sakit, mereka yang nggak kena COVID, itu lalu di bisnis.
ditulis kena COVID, dapat dia. Pak, kalau soal disiplin rendah ini bagaimana Pak Iwan kalau menurut Anda? Apakah memang kita masih punya disiplin sebetulnya? Punya, cuma memang begitulah sosiokultural, psikologis dan religiositas kita itu begitu. Apalagi ini new normal, itu mereka menafsirkan seperti itu. Jadi kalau begitu, ini persoalan manajemen, leadership, struktural dari RT sampai pusat. Kemudian mereka harus bertindak, horizontal. Nah ini harus ada tindakan memang, yaitu disiplin tentang tentang kesehatan itulah, disiplin protokolnya itu harus dilakukan. Ya? Oke, terima kasih Pak Iwan. Masyarakat ini sudah. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo dan Bung Elman Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra, pendapat Anda Bu. Mengenai disiplin, memang masyarakat kita masih rendah. Tapi kita lihat pada bulan April, Mei begitu lumayan ketat lah. Mereka menuruti, kita semua turut. Mungkin mendekati bulan ketiga ini, keempat, itu sudah ada rasa jenuh. Dan kemudian kita lihat mobilitas warga kan sudah mulai banyak. Jadi tanpa sadar dalam tanda kutip, kalau ketemu rekan sekerja misalnya gitu, itu merasa ya udah nggak pakai masker juga nggak apa. Sudah aman gitu. Begitu ya Bu ya? Iya, di mall ketemu teman dekat, hello, apalagi kalau ketemu keluarga dan pulang juga dari bepergian di keluarga itu aman-aman saja buka maskernya begitu. Nah juga untuk tenaga medis ini sepertinya beban kerjanya sudah berlebih. Jadi suka tanpa sadar melalaikan protokoler itu. Jadi lalai kita ya. Iya, di Papua yang sebegitu sedikit lah pasiennya tetap jadi meningkat karena hal ini. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Bu Indra ada Ibu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Bu Agustina, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, Bung Elman. Ya, saya selalu. Ya, begini, kita hari ini membahas masalah COVID ya. Jadi COVID-19 ini kan sudah menjadi pandemi ya. Ini dunia. Jadi sebenarnya support ya, seperti Metro ini setiap hari ya sudah mengevaluasi, memberi pandangan-pandangan dan memberi info yang baik, valid. Itu memang jujur. Kalau di Indonesia itu bilang tidak pada tertib banyaknya orang, itu benar. Karena yang tertib ada tuh lebih sedikit daripada yang tidak tertib. Nah sekarang Pemda di setiap daerah, kalau menurut saya ini suatu tantangan buat beliau-beliau. Mereka harus benar-benar ikut arahan pusat untuk bagaimana ketegasan seperti tadi Pak Iwan juga katakan dari RT RW segalanya itu dalam lingkungan terkecil kita sekalipun. Baik kita harus tetap membuat edukasi itu tidak akan boleh berhenti Pak. Jadi kalau memang di Indonesia sudah kita lihat seperti ini grafik sudah melihat bisa naik turun naik lagi itu kan sangat membuat negara ini menjadi berat. Edukasi yang diharapkan kalau menurut Ibu apakah memang seperti sekarang ini dikasih tahu informasinya atau ada sebagian orang mengatakan kita ini harus lebih ditakut-takuti Bu. Kalau kita tidak takut, kita cenderung tidak mau mematuhi protokol ini. Yang mana Bu yang sebaiknya dilakukan? Iya, apapun approach-nya itu semua penting. Kalau memang sekarang realita ya Pak, udah kelihatan. Para tenaga medis, jadi para dokter dengan para medis aja yang sudah mereka menggunakan SOP yang kadang sudah detail juga masih kecolongan. Bagaimana kita masyarakat kalau kita tidak tertib. Nah sekarang kita sendiri di dalam lingkungan kita jangan menunggu mengikut orang yang lalai-lalai tadi, tapi kita setiap person itu cobalah saling mengingatkan. Kalau itu semua bisa berjalan, saya rasa lebih cepat grafik itu turun. Nah, pemerintah cepat fasilitasi dari swasta segala sudah juga membantu kan pemerintah.
tidak bisa sepenuhnya langsung dropping umpamanya ke rumah sakit APD segala, tapi mereka masyarakat harus peduli. Kalau masyarakat nggak peduli, pemerintah mikirin masyarakat nggak mikir dirinya. Nah inilah jadi sumber petaka. Iya. Baik. Saya rasa Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat pagi Bu. Kalau pemirsa ini adalah wakil dari rakyat, mereka sadar Bang bagaimana menjaga. Tapi masalahnya mungkin masih banyak yang tidak sadar. Bagaimana Bang? Ya, kalau saya sih mengatakan bukan masih banyak. Lebih banyak yang tidak sadar daripada yang sadar kan. Yang tidak disiplin ini ya. Jadi seperti yang kita katakan di awal editorial ini, memang mereka tidak peduli. Jadi masyarakat ini tidak peduli bahwa nyawa sudah terancam sebetulnya. Nyawa kita ini semua sudah terancam. Jadi istilahnya kalau dulu kita bilang Belanda masih jauh gitu kan. Kadang-kadang nggak usahlah. Bukan. Meremehkan ya. Musuh itu sudah di depan mata. Kita hilap, kita kenakan gitu. Jadi menurut saya memang tidak ada kata lain ya kecuali memang aparat negara ya, apakah TNI, Polri, ASN harus betul-betul tegas. Ketika ada orang melanggar, ketika ada orang tidak menggunakan masker, hukum. Kalau ada yang tidak menggunakan masker datang ke pasar, kembalikan. Dan dia hari itu dia tidak boleh ke pasar. Kalau ada misalnya di jalan raya misalnya pengendara motor tidak bisa pakai masker, cabut SIM-nya. Itu dia. Masalahnya Bang, kalau nanti diterapkan itu, nanti ada lagi yang bilang, wah ini pemerintah ini otoriter, rakyat sudah susah. Kok semakin dibikin susah katanya, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Eman dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Eman, ketika kita sama sekali tidak bergerak waktu PSBB, itu kan ekonomi menjadi lumpuh. Dan kemudian sekarang akhirnya pemerintah mengambil keputusan yang ya sebetulnya tidak aman-aman juga, tapi supaya hidupnya tetap berjalan dilakukan. Nah pertanyaannya begini Bang, kalau seperti sekarang, apakah kemudian ekonomi itu bisa menjadi prioritas di atas keselamatan, atau harus tetap keselamatan itu nomor satu? Ya itu kan sebetulnya kan dua hal yang susah kita pilih kan. Anggap aja sama-sama penting, ya toh. Tapi katakanlah misalnya Bung Leo tadi katakan, kalau terlalu ketat, ekonomi lumpuh. Pertanyaan saya, ketika diberi pelonggaran, lalu ketika misalnya dibuka Car Free Day, apa memang yang Car Free Day itu wajib kan enggak kan? Tidak melakukan Car Free Day pun kan tidak mati tetap dia, kan? hidup kan? Tetap hidup. Tapi katanya jenuh Bang, katanya bosan, tidak kemana-mana. Dan itulah sebetulnya sumber malapetaka itu kan. Ketika orang berlindung di dalam istilah bosan di rumah. Ya kalau ada istilah itu, maka dia akan mati sebetulnya. Kalau menurut saya, jangan ada kesan bosan di rumah, jenuh di rumah. Memang tinggal di rumah itulah sebetulnya keselamatan itu. Tapi sekarang kita juga beradaptasi sambil bekerja. Tetapi ketika kita bekerja, gunakan SOP, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, kan itu kan 3 syarat itu sebenarnya kan tidak perlu ada biaya kan. Jadi kalau menurut saya perlu ada sanksi yang lebih keras, tapi ini diambil alih oleh kepala daerah. Pemerintah daerah masing-masing. Gubernur, bupati, wali kota, camat dan lurah, mereka yang akan memberikan regulasi ini. Katakanlah misalnya, contoh misalnya, kalau ada rakyat yang tidak menggunakan masker ke pasar, hari itu dia nggak boleh ke pasar. Suruh pulang. Besok baru boleh kalau menggunakan masker. Kalau ada pedagang yang tidak menggunakan masker, hari itu seluruh dagangan dia tutup. Nah ini kan. Nah kalau ada yang tidak menjaga jarak, hukum. Nah menurut saya itu kan sempat juga di DKI ini ganjil genap. Di pasar ya. Di pasar. Kalau menurut saya itu harus tetap diterapkan. Jangan dibuka kerannya. Sekarang malah sudah tidak diterapkan lagi, Bang. Itu
Itu yang aku lihat yang salah kaprah apa? Petugas keamanan lebih banyak ada misalnya di mall. Di mall itu relatif udah disiplin. Pengunjungnya ya. Pengunjungnya disiplin. Dan penjualnya. Tapi yang menjadi soal adalah pasar-pasar tradisional. Di sinilah sebetulnya harus ekstra ketat. Apakah mungkin, saya ingat dulu Bang, di tahun sekian tuh Indonesia mewajibkan pengguna motor untuk pakai helm, dan itu wajib, ada undang-undangnya bahkan, dan itu diterapkan dengan keras. Apakah kita harus bikin undang-undang juga mewajibkan setiap warga negara Indonesia pakai masker selama pandemi ini? Ya kalau menurut saya kalau terpaksa kita buat juga undang-undangnya. Tapi kan supaya cepat kan masing-masing kepala daerah buat perda kan gitu. Bisa kan. Lebih cepat itu ya. Nah tapi kan yang aneh kan kalau kita ingat kayak model di Jawa Timur kemarin. Ya kan? Kejadiannya. Ada orang kena razia di jalan raya. Tidak menggunakan masker kan. Oh iya. Nah, ternyata akhirnya dia berdamai dengan ASN-nya. Berdamai dengan polisinya, dan akhirnya mereka datang lagi minta maaf lagi kan begitu kan. Jadi yang salah siapa itu? Ini menjadi pembelajaran yang betul-betul membuat kita menganggap wah berarti itu yang pakai orang itu ya benar itu kan gitu. Kan? Jadi yang salah siapa terbalik-balik begitu ya. Kalau kembali ke ide yang tadi sempat Bang Eman katakan, walaupun mungkin terkesan agak kejam begitu ya. Kalau kita menyebarkan lebih banyak lagi dokumentasi real, bukan fiktif, dari korban, walaupun mungkin kita samarkan begitu wajahnya, identitasnya, yang kemudian sampai pada fase terminal dari corona ini. Dan bagaimana pemakaman itu sangat terisolasi sendiri. Dan itu kita sebarkan lewat media sosial. Supaya kemudian masyarakat kembali sadar lagi dan kembali dalam tanda petik takut sehingga akhirnya disiplin. Bisa tidak Bang? Kalau saya mungkin ada baiknya ya dokumentasi tentang, mohon maaf ya sekali lagi, pasien yang sekarat ya, tapi jangan dilihatkan apa ya identitasnya. Mulai dia susah bernapas sampai dia meninggal, tergambar itu kan. Itu mungkin lebih banyak diputar di televisi atau media sosial Bang. Ada media sosial. Karena sekarang masyarakat banyak pakai media sosial katanya. Dan dibikin juga katakanlah misalnya kan pemakaman yang betul-betul menyakitkan itu kan. Iya, sendirian, betul-betul sendirian. Itu perlu di masyarakat. Inilah contoh kalau kita tidak disiplin, kalau kita tidak peduli terhadap COVID ini. Inilah contoh kan gitu kan. Dan hari ini kepada keluarga si Polan, bukan tidak mungkin besok keluarga kamu. Jangan-jangan kamu yang akan berangkat lebih dulu kan gitu. Nah ini yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan urusan COVID ini, urusan marah-marah, kita kan kagum juga terhadap presiden kita. Betul. Jadi marahnya presiden itu jangan dianggap negatif. Ini kan dia saking manusia juga presiden kita. Sudah lelah juga. Sudah lelah dia. Tapi maksud saya kemarahan itu juga harus dirasakan oleh ya gubernur, ya bupati, wali kota, camat, dan jangan juga ada kepala daerah yang menganggap ya biar aja itu urusan presiden. Ada juga masyarakat yang menganggap gini, itu kan urusan presiden. Apa saja urusan presiden? Urusan presiden. Atau urusan gugus tugas? Nah, gugus tugas gitu kan. Ya seolah-olah karena sudah ada presiden, bahkan mungkin dia juga dulu tidak memilih presiden ini, dia marah kan gitu kan. Urusan kau uruslah gitu kan. Nah, sekarang jangan lagi berpikir seperti itu. Kita sama-sama bergotong royong, kita menghadapi COVID-19 yang akan merenggut nyawa kita kalau kita tidak waspada. Ini sebuah fakta nih, Leo. Jangan dianggap ini hoak atau apa, jangan memberikan ini kan kerjaan negara-negara raksasa, enggak. Ini fakta. Kau tidak disiplin, mati kau. Pemerintah siapkan sanksi, tadi headline kita Bang, itu kita tunggu juga bagaimana sanksi itu dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat. Begini Leo, sebetulnya protokol yang sudah ada itu aja, kalau diterapkan sudah cukup. Jadi jangan lagi menambah-nambah. Tadi saya katakan ya, kalau kita perlu, kita contoh India pakai rotan. Jadi kita di rotan itu. Semoga itu tidak perlu kita lakukan. Saya harapkan kita lihat dulu
Berani nggak misalnya gubernur mengeluarkan aturan kita rotan? Nah, tapi ini kan karena menyangkut mau pilkada 2000 Desember nanti. Iya. Wah, jangan populis kata. Ya, itu tidak populis itu. Apalagi dia pengen terpilih kan. Oke. Jangan rotan, kita kasih makan. Baik, kembali lagi kita harus berdisiplin karena sekali lagi yang dipertaruhkan adalah nyawa kita sendiri. Begitu. Kalau tidak disiplin, hukumnya mati. Baik, semoga mereka atau kita semua sama-sama mematuhi disiplin ini. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, ancaman petaka besar akan terus menghantui selama vaksin ataupun obat yang ampuh untuk menyembuhkan COVID-19 belum ditemukan. Tugas pemerintah dengan segala daya menegakkan disiplin, mematuhi protokol kesehatan tanpa henti hingga masyarakat benar-benar terbiasa berperilaku yang aman dari corona. Tapi ini juga tugas kita sama-sama. Mari kita jaga nyawa kita masing-masing karena itu adalah kewajiban kita. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.